jadi kalau kita melihat kinerja neraca dagang kita ini meskipun masih surplus, tapi penyusutannya cukup signifikan dibandingkan dengan bulan Januari. Evaluasi dari pemerintah seperti apa? Ya baik, jadi kalau kita lihat memang data dan juga angka dan juga mungkin fluktuasi dan juga perkembangan neraca perdagangan dari bulan ke bulan. Memang itu selama ini juga fluktuatif, ya. Artinya tidak selalu naik, tapi juga selalu turun. Dan memang kalau kita lihat trennya, sebetulnya kalau dilihat dari 46 bulan berturut-turut, Indonesia mengalami surplus. Artinya Indonesia setelah mengalami surplus yang cukup lama dan konsisten. Dan saya pikir itu juga berkesinambungan. Nah ini yang memang selama ini juga kami juga sampaikan kepada publik bahwa neraca perdagangan yang surplus selama 46 bulan itu membuktikan bahwa memang kondisi perdagangan kita dalam kondisi yang kondusif, yang artinya nilai ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Dan ini terbukti dari angka tadi yang disampaikan oleh CNBC. Dan saya pikir memang walaupun memang ada sedikit penurunan ya, dari bulan Februari lalu sampai bulan Maret, tetapi kita bisa pastikan mungkin kedepannya juga masih bakal naik kembali. Dan tentunya ini juga dilihat dari grafik yang juga disampaikan oleh CNBC, memang selama ini juga trennya tetap konsisten, trennya tetap surplus, dan tetap pada bulan ini kita memaintain itu dan berhasil mencapai neraca perdagangan yang tetap surplus. Yang sekali lagi penekanannya adalah nilai ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Dan itu juga bisa dibuktikan dan juga bisa dilihat tren di dunia. Ya, seperti yang mungkin disampaikan oleh beberapa institusi internasional, ya, lembaga keuangan internasional yang menyampaikan dan juga menyatakan bahwa mungkin trennya outlook perdagangan di tahun 2024 atau mungkin di masa-masa yang akan datang mungkin secara global mungkin tetap menurun, tetapi kita tetap mampu memaintain itu. Bahkan saya ingat waktu di tahun 2023 pada saat itu juga banyak yang mengatakan bahwa akan turun, tapi Indonesia justru mampu maintain neraca perdagangan yang surplus dengan ekonomi growth yang stabil di angka 5%. Yang inflasinya juga cukup rendah di bawah 3%. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya, walaupun memang ini fluktuatif, tetap akan bisa kita maintain. Baik, seberapa besar tantangan pemerintah untuk menjaga neraca dagang tetap surplus di tahun ini? Ya, tentu kalau kita lihat tantangannya memang selama ini kan kinerja ekspor kita seperti tadi yang disampaikan, ya sekalipun itu juga fluktuatif, tetapi tetap meningkat sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan. Dan tentunya kalau lihat tantangan kan kita tidak hanya melihat satu dua negara saja, tapi kita juga melihat konstelasi perdagangan dunia dan juga mungkin konstelasi yang mungkin terpengaruh dari geopolitik ya, di beberapa kawasan yang mungkin di kawasan tengah ya, itu juga ada ekor antara negara-negara besar ya, yang tentunya juga memberikan banyak signifikansi dan juga dampak terhadap perdagangan secara global. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah selama ini kan Indonesia mampu juga memainkan perannya dengan sangat strategis ya. Terbukti dengan event-event nasional yang selalu tidak dipercaya sebagai contoh. Tahun 2022 kita sebagai Presiden G20, 2023 sebagai Ketua ASEAN. Nah, itu semua adalah forum-forum internasional yang prestisius yang kita bisa gunakan. Jadi kita bisa gunakan sebagai leverage tentunya sebagai bargaining power kita untuk memastikan bahwa action-action atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh para pelaku usaha itu tentu bisa memberikan dampak yang semakin luas lagi. Apalagi kalau kita sebut perjanjian dagang yang selama ini juga sudah kami lakukan. Sebagai informasi, trade agreements per hari ini itu sudah mencapai 37. Ya, totalnya 37 trade agreements yang sudah disetujui maupun masih dalam tahap ratifikasi dan juga sudah masuk implementasi. Total semua seperti itu. 37 ini tuh ada di semua benua. Dari Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Merepresentasikan seluruh kekuatan dan juga seluruh konstelasi dari politik dunia yang selama ini juga memberikan banyak benefit yang tentunya ujung-ujungnya adalah untuk berkontribusi kepada neraca perdagangan, kepada pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi yang rendah. Kenapa saya katakan begitu? Karena semua ini kita bisa lihat. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena mungkin terbatas waktu, tapi coba saya kasih contoh satu saja. Indonesia, Australia, CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu kan banyak sekali benefitnya, salah satunya adalah soal tarif biaya masuk. Bagaimana kami mengusahakan, memastikan, memperjuangkan supaya barang-barang dari Indonesia, produk Indonesia masuk ke negara Australia, tarif biaya masuknya nol, hampir mencapai 7.000, 6.900 produk. Nah itu artinya mengencourage para pelaku usaha, khususnya para eksportir untuk bisa menjadikan masifnya produk-produk kita merajai di dunia global. Dan itu tentunya akan memberikan kontribusi yang positif kepada neraca perdagangan. Saya pikir itu salah satu contoh ya, bagaimana kita mengutilisasi, kita mengkapitalisasi, dan juga kita memaksimalkan perjanjian dagang kita, lalu posisi kita di negara-negara besar, ya, di forum-forum internasional, seperti yang disebutkan G20, lalu juga ASEAN, dan seterusnya. Nah, tentunya ditambah juga dengan
ekspor kita yang selama ini top 5 komoditi kita yang mungkin juga banyak kutip oleh para media, dari mulai coal, batu bara, lalu sawit dan seterusnya, si baja, dan ditambah dengan program hilirisasi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, ya Pak Joko Widodo selalu mengatakan kepada kita semua seluruh jajarannya untuk memastikan gimana caranya kita mengkapitalisasi apa yang kita punya dengan cara kita melakukan hilirisasi. Nah, produk-produk komoditas kita yang selama ini bulan nilainya kali lipat lebih banyak dibanding kita hanya mengirim barang mentah. Nah, itu mentransformasi sekaligus Indonesia menjadi negara industri yang tentunya juga akan semakin berkontribusi kepada neraca perdagangan yang surplus. Kira-kira demikian. Baik, Pak Jerry, terkait dengan faktor-faktor yang mungkin akan membantu kinerja ekspor ke depan, terutama terkait dengan komoditas utama kita. Ini kan cukup banyak tantangan begitu. Yang pertama mungkin dari komoditas batu bara yang kita tahu ini jumlahnya oversupply di dunia untuk di tahun ini begitu. Apakah kita masih bisa mengandalkan komoditas ini? Dan juga nikel sendiri dan hilirisasi berdasarkan dialog kami sebelumnya dengan organisasi nikel, bahkan mereka meminta adanya moratorium agar harga bisa stabil kembali. Lalu bagaimana faktor-faktor ini bisa nantinya mendongkrak kinerja ekspor kita? Saya yakin, optimis ya, dan juga percaya bahwa yang namanya komoditas itu kan pasti fluktuatif ya. Walaupun trennya sekarang mungkin agak sedikit menurun, atau mungkin ada yang mengatakan supply, tetapi tetap dalam situasi yang membuat kita Indonesia dengan segala resources-nya yang kita punya, segala asetnya yang kita punya, bisa utilisasi itu ya, sebagai contoh. Jadi kalau Mbak bilang soal batu bara, ya, sampai saat ini faktanya yang ada kan kita batu bara menjadi salah satu produk yang top 5 yang menjadi unggulan kita untuk kita bisa ekspor. Demikian juga dengan CPO, kelapa sawit. Dan itu demand-nya selalu ada. Nah, bahkan boleh saya katakan khususnya contohnya CPO kita. CPO kita begitu dibutuhkannya, begitu banyak orang tertariknya, negara-negara besar itu sangat berkepentingan juga untuk menjadikan CPO kita menjadi salah satu produk yang support mereka, bisa dilihat dari demand. Ya kan? Sebagai contoh, waktu berapa kali kami melakukan misi dagang, melakukan banyak pertemuan-pertemuan di tingkat internasional, ya, dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya yang mungkin menjadi salah satu sumber untuk energi dan sumber untuk lain-lain, untuk kebutuhan mereka, terbukti bahwa CPO kita adalah yang salah satu yang paling efisien, salah satu yang paling praktis, dan secara harga kompetitif. Dan sampai saat ini pun kita menjadi negara eksportir terbesar CPO di seluruh dunia. Nah, ini membuktikan bahwa demand tetap ada, pasar tetap potensial, dan tentunya menjadikan kita sebagai negara eksportir terbesar untuk CPO itu menjadi bisa bermain secara strategis, memainkan peran yang lebih maksimal, bahkan mungkin juga bisa menentukan harga yang untuk standar untuk kita dan juga untuk dunia. Yang itu juga semakin memberikan banyak pesan yang jelas dan juga tegas kepada masyarakat global bahwa memang Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak resources dari sumber daya alam dan seterusnya, itu juga bisa berperan dalam meningkatkan perdagangan global. Dari sisi ekspor, itu juga kita selama ini bisa dicek datanya dari mungkin dari 10 tahun terakhir, bahkan mungkin 15 tahun terakhir. Komoditas-komoditas ini kan tetap berjaya. Komoditas ini kan tidak ditinggalkan, ya. Walaupun kita juga sedang memastikan untuk mendiversifikasi produk-produk lain, tentu. Tetapi kita tetap akan juga maksimalkan produk-produk yang selama ini menjadi produk andalan. Apalagi ditambah dengan hilirisasi yang tadi juga Mbak sampaikan, yang juga tadi juga saya sampaikan. Ini kan juga salah satu cara untuk kita memastikan tidak hanya kita coba melihat aspek dari sisi komersial atau sisi benefit, tapi kita juga melihat juga keuntungannya untuk dalam negeri, ya, memberikan lapangan pekerjaan, ya, memberikan banyak transfer of knowledge dan seterusnya, yang tentunya itu juga berkontribusi secara signifikan untuk perdagangan. Jadi sekali lagi, ini semua banyak trickle down efeknya, banyak efek turunannya, yang tentunya ya semua komunitas-komunitas ini memiliki banyak keunggulan dan juga memiliki banyak potensi-potensi untuk memberikan kontribusi kepada perdagangan kita. Baik, bagaimana dengan impor, Pak Jerry? Di mana kita tahu ada potensi impor ini juga bisa melonjak karena keterbatasan komoditas bahan pangan kita, salah satunya gula dan juga beras. Kalau kita bicara soal impor, ya, boleh dicek juga datanya bahwa kita sebagai sebuah negara, tentu kita sangat selektif. Ya. Nah, bisa dicek bahwa hampir semua yang kita impor itu kan salah satunya adalah yang memang pertama tentunya yang sangat strategis, ya. Untuk apa? Untuk mungkin kebutuhan-kebutuhan yang sangat tinggi, ya. Lalu kedua, untuk bahan baku, ya. Bahan baku itu yang memang tidak bisa diproduksi di Indonesia, yang kita harus datangkan dari luar untuk kita dapatkan dan diolah di sini, yang pelaku usaha memiliki pabrik untuk dibuat sebuah produk dan diekspor kembali ke luar negeri. Nah, itu kan sebenarnya kan memiliki potensi juga untuk memberikan kontribusi. Jadi kita ini memang memastikan apa yang kita impor itu yang memang harus melalui seleksi dan juga mencoba untuk lebih selektif secara maksimal untuk memastikan supaya kita bisa memastikan bahwa produk-produk yang memang kita unggul adalah produk ekspor kita. Ya, tetapi sekali lagi kita juga harus melihat secara lebih seksama dan secara komprehensif, ya kan. Memang kalau kita lihat
demand-nya itu tinggi, kebutuhannya itu banyak, dan juga tentunya banyak hal-hal yang memang harus contoh yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Ya, misalnya sebagai contoh, ini saya kasih satu contoh saja. Ya, ada misalnya produk salah satu misalnya bahan pangan yang memang agak sulit dikembangkan di Indonesia. Misalnya contoh bawang putih. Bawang putih itu kan perlu udara dingin, perlu iklim dingin. Ya, walaupun misalnya bisa tumbuh di Indonesia, mungkin tidak semaksimal di negara yang memiliki iklim dingin. Ya, mereka bisa mengandalkan iklim dingin untuk mempengaruhi produksi. Nah, memang dari situ juga bisa disampaikan bahwa memang kita harus memastikan barangnya ada. Nah, barangnya ada, kalau kita tidak produksi banyak, ya kita memang harus memenuhi itu dengan cara mendatangkan dari luar. Ini kan salah satu contoh. Tapi kalau barang-barangnya kita bisa, atau produk-produk yang bisa, atau mungkin bahan-bahan pokok yang bisa kita produksi di dalam negeri, prioritasnya adalah selalu kita utamakan di penguatan di dalam negeri, sehingga kita menjadikan salah satu produk unggulan ke ekspor. Tapi yang memang tidak bisa, ya kita harus ukur itu pun juga secara selektif, dan seperti yang saya bilang tadi, selain juga yang bahan baku penting dan bukan tinggi, tetapi juga bahan baku yang memang juga digunakan oleh pelaku usaha juga di dalam negeri untuk diolah dan juga dikapitalisasi menjadi sebuah produk yang diekspor. Nah, itu kan artinya juga akan mempengaruhi ekspor. Inilah salah satu konsep yang memang menurut saya menjadikan salah satu strategi dan juga salah satu cara untuk memastikan supaya nilai ekspor kita tetap lebih tinggi sebagaimana 46 bulan secara berturut-turut. Nah, untuk mencapai 46 bulan secara berturut-turut neraca perdagangan yang surplus itu kan tidak juga mudah. Tetapi itu kita buktikan 46 bulan secara berturut-turut. Dan saya yakin walaupun sekarang di bulan Februari ini, karena bulan Maret data terakhir di BPS tadi bulan Februari, saya yakin dan percaya ke depan juga akan mengalami peningkatan. Fluktuasi itu biasa. Tetapi over the year sampai mungkin Desember 2023, saya yakin mungkin nilainya bisa lebih tinggi dibanding dengan Baik. tahun yang